TKP 8787 Lombok Pati. Halo Brigadir Putu. Halo Ezra. Halo juga sahabat RTV, kembali berjumpa dalam CSI Caratan Seputar Investigasi. Baik, hari ini ada informasi apa saja Putu untuk sahabat RTV di rumah? Ya Ezra dan sahabat RTV, CSI hari ini memiliki informasi mengenai seorang kepala desa yang ditangkap lantaran menjadi dalang aksi pembakaran mobil caleg DPR RI. Selain itu sahabat, kami juga punya informasi mengenai penangkapan pelaku penembakan di depan kantor travel di Jakarta Timur. Bersama saya Ezra Hadianto. Dan saya Brigadir Putu Fungki. Inilah CSI selengkapnya. Sahabat, kita ke informasi pertama di CSI hari ini. Satu unit toko sembako di Padang Sidimpuan, Sumatera Utara hangus terbakar. Penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Kobaran api ini masih melalap sebuah toko sembako di Jalan Kenanga, Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Pemilik toko yang tengah beraktivitas pun panik saat api tiba-tiba muncul dan semakin membesar. Warga yang mendengar teriakan pemilik toko langsung berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya. Bahkan warga terpaksa membongkar gerbang toko guna memudahkan pemadaman. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api sulit untuk dipadamkan. Dugaan sementara, kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Ada korsleting listrik katanya. Ya, jadi terus korsleting listrik, orang ini kan jual sembako. Dia jual sembako, makanya merembet apinya cepat. Iya bang, langsung besar bang, makanya nggak bisa berpadamkan kan bang. Api baru bisa dipadamkan setelah 2 mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi kejadian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Padang Sidempuan, Sumatera Utara, Wahyu Maulana untuk CSI RTV. Hilang beberapa hari, seorang pedagang tahu bulat ditemukan tewas mengambang di Sungai Irigasi Serayu, Kebasen, Banyumas, Jawa Tengah. Kematiannya dirasa janggal lantaran warga juga menemukan mobil gerobak dagangan di korban di pinggir sungai. Warga di sekitar kawasan Sungai Irigasi Serayu, Kebasen, Banyumas, Jawa Tengah digegerkan dengan penemuan sesosok jasad pria. Setelah diidentifikasi, ia bernama Ade Suryana, seorang pedagang tahu bulat asal Ciamis, Jawa Barat yang dilaporkan sempat menghilang selama beberapa hari. Kematian pria berusia 28 tahun itu dirasa janggal, lantaran warga juga menemukan mobil gerobak tahu bulat yang biasa digunakan korban untuk menjajakan dagangannya. Ini lagi apa? Jadi habis jualan, ya. Main sini. Jualan apa Pak? Tahu bulat. Oh. Ya katanya nggak ada pulang, pagi-pagi nggak pulang. Oh. Jasad korban untuk sementara dievakuasi ke Rumah Sakit Margono untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Marnoto untuk CSI RTV. Sahabat, kita ke informasi lainnya. Otak pelaku pembakaran mobil milik tim SES salah satu caleg DPR di Cianjur di depan posko kemenangannya akhirnya terungkap. Pelaku merupakan kepala desa Menteng Sari yang bekerja sama dengan 2 tersangka lain yang berperan membeli bensin dan menjadi pengemudi mobil. Terbakarnya mobil milik tim sukses calon legislatif DPR RI salah satu partai, Neng EM Marhamah, sempat membuat heboh pada Sabtu 17 Februari lalu. Mobil tersebut dibakar di depan posko pemenangannya di Kecamatan Pacet, Cianjur, Jawa Barat. Mengejutkan, otak pelaku pembakaran adalah Sumantri, pria 32 tahun yang menjabat sebagai kepala desa Menteng Sari. Kepada polisi, Sumantri mengaku nekat membakar mobil tersebut karena sakit hati dan dendam akibat tidak lagi dilibatkan sang caleg sebagai tim sukses dalam pemilu 2024 kemarin. Ia kemudian mengajak 2 tersangka lain untuk mengeksekusi pembakaran mobil dengan harapan hasil berkas C yang dikumpulkan tim sukses si caleg ikut habis terbakar. Dari hasil penyelidikan dan kita sudah memeriksa beberapa saksi, kemudian koordinasi dengan laboratorium forensik Barreskrim. Alhamdulillah kita sudah mengidentifikasi
3 pelaku yang saat ini. Dari penangkapan 3 tersangka, polisi turut menyita barang bukti 1 unit mobil, jerigen berisi sisa bensin, korek api gas, dan telepon genggam milik para tersangka. Ketiganya pun terancam hukuman pidana maksimal 12 tahun penjara. Dari Cianjur, Jawa Barat, Suhendi, RTV. Kita beralih ke kasus lainnya, sahabat. YA dan kuasa hukumnya bersikukuh bahwa kematian Dante disebabkan oleh lemahnya fisik korban. Saat itu YA hanya bermaksud untuk melatih pernapasan korban. YA dihadirkan dalam rekonstruksi kasus kematian Dante, anak kekasihnya Tamara Tiasmara. YA dan ibu korban memerankan langsung adegan dalam rekonstruksi tanpa peran pengganti. Total terdapat 115 adegan, di mana 102 adegan dilakukan di dalam kolam renang dan 13 adegan lainnya di Polda Metro Jaya. Tidak semua adegan diperagakan oleh YA dan Tamara. Dalam rekonstruksi, YA terbukti telah mencari tahu dan mengakses CCTV kolam renang saat dalam perjalanan ke lokasi. Namun, YA membantahnya. Yang mana dari 102 adegan ini terdapat 69 adegan di mana tersangka ini selama 12 kali menenggelamkan korban. Kuasa hukum YA menegaskan kliennya murni mengajarkan korban menyelam. Menurutnya, korban tewas akibat fisiknya yang lemah. Itu nanti kita akan buka di persidangan. Jadi kalau memang untuk pelatihan, apakah dilakukan juga ke anaknya sendiri atau bagaimana Pak? Iya, tentu. Cuma memang fisik anaknya jauh lebih kuat kalau saya lihat. Oke. Hasil rekonstruksi ini nantinya akan dijadikan salah satu alat bukti dalam proses peradilan. Dari Jakarta, Hana Mulyadi, Ian Muhammad untuk CSI RTV. Tak terima ditegur, pengemudi ojek online menganiaya petugas keamanan di stasiun LRT Kuningan, Jakarta Selatan. Selengkapnya dalam Miss Binal, jangan miss berita kriminal di CSI. Sesaat lagi. Hai, ketemu lagi nih sama Miss Binal. Jangan miss berita kriminal. Kira-kira kali ini aku punya berita viral kriminal apa ya? Yuk Lala, kita ke viral pertama yuk. Waduh, ada ribut-ribut lagi nih antara pengemudi ojek online sama petugas keamanan di stasiun LRT Kuningan, Jakarta Selatan. Keributan itu bahkan sampai berujung tindak kekerasan loh. Miss Binal tebak sih ini mah salah paham aja deh kayaknya. Jadi awalnya si petugas keamanan stasiun LRT Kuningan ini menegur si driver ojol yang lagi nunggu penumpang di depan pintu stasiun. Ya alasannya udah pasti karena ganggu penumpang yang keluar masuk say. Nah karena itulah si abang ojolnya nggak terima dan emosi deh. Sampai akhirnya terjadi baku hantam di antara keduanya. Yang tadinya masalah personal, lolo jadi pada bawa pasukan masing-masing tuh. Tapi kalah jumlah nih, petugas stasiunnya cuma 2, tapi pasukan ojolnya, wih ramai bener. Dan akibat ribut-ribut berujung kekerasan ini, 1 petugas keamanan dan 1 abang ojol katanya sih luka-luka. Tapi udah langsung ditangani kok di rumah sakit. Tahu nggak sih kamu, abis pada ribut-ribut nih, dua-duanya baik petugas keamanannya dan juga driver ojolnya nih langsung saling lapor tuh ke Polsek Setiabudi. Aduh, tapi nggak ada juga tuh yang ngaku salah dan dua-duanya juga ngerasa paling bener. Siap si paling bener. Lanjut ya, lagi-lagi viral berikut ini masih soal kekerasan nih.
Wah, di mana seorang montir sekaligus pemilik bengkel tiba-tiba dianiaya sama pelanggannya. Infonya pemukulan tersebut akibat si pelanggannya nggak mau bayar ongkos pasang ban karena nggak jadi nambal katanya. Nah loh, kejadian ini terekam CCTV bengkel tuh. Kejadiannya di bengkel Sony Jaya, wilayah Meruyung, Depok, Jawa Barat. Jadi awalnya si abang ini datang nih mau nambal ban. Kan tahapannya harus dilepas dulu dong ya bannya, biar tahu lubang bocornya ada berapa ya kan. Ketahuan deh ada 2 lubang nih kata si montirnya. Jadi tarif tambal ban kan 15.000 ya 1 lubang. Nah si montirnya udah baik nih, ya udah 2 lubang 20.000 aja deh. Tapi si abangnya nggak percaya dan ngotot kalau lubang bocornya cuma 1 itu. Nah yang bikin si abang emosi, dia kan nggak jadi tambal ban karena nggak sepakat harga. Terus si montirnya cuma minta ongkos pasang ban lagi Rp5.000. Parahnya pelaku sampai memukul si montir dan mengancam istri serta anak montirnya. Waduh, perkara duit 5.000 ya say. Ini nih yang bikin Miss Binal gemes. Si abangnya tuh katanya ngancem mau geruduk bengkel korban sambil bawa teman-teman Karang Tarunanya. Si abang beraninya kok keroyokan 1 lawan 1 dong biar menyala abangku. Terakhir nih, masih belum ngantuk kan? Ulala, nah ini viral rombongan pengantar jenazah menyerang salah satu rumah warga di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Infonya sih para rombongan pengantar jenazah ini gak terima saat ditegur warga karena memasang knalpot brong pakai di gas-gas terus lagi. Jadi motor mereka itu digas-gas terus sambil nunggu mobil jenazah melintas. Nah yang pertama negur adalah si bapak yang lagi berdiri di depan rumahnya ini nih. Si bapak ngerasa keganggu, jelas dong karena rombongan pengantar jenazah itu berisik banget ngegas tepat di depan rumahnya. Tapi bukannya minta maaf, pelaku malah turun dari sepeda motor dan menyerang rumah korban. Total ada 5 pelaku yang menggeruduk rumah korban ya. Para tetangga korban ikut geram dong sama kelakuan rombongan itu. Tapi pas sejumlah warga lain turun tangan, pelakunya malah pada kabur. Tapi tenang aja, aman. Karena Pak Polisi udah nangkep 3 dari 5 pelaku yang terlibat. Mantap Pak Polisi, harusnya bisa banget ini masuk ke jalur pidana ya. Tapi si bapaknya berbaik hati tuh untuk mau berdamai aja katanya. Tapi takutnya kalau selalu berakhir damai gini, para pelakunya jadi pada nggak jerah nggak sih? Biasanya. Nah pesan Miss Binal selalu waspada ya dimanapun kamu berada. Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan atau malah jadi pelaku kejahatan selanjutnya. Itu dia Miss Binal, jangan miss berita kriminal. Dah. Sahabat, rekan-rekan kami di kepolisian akhirnya menahan seorang pria berinisial GS atas kasus tembak-menembak di depan kantor travel Jakarta Timur. Jessie akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di CSI. Sahabat, Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur meringkus pelaku penembakan kantor travel yang terjadi di kawasan Jatinegara. Pelaku yang berinisial GS mengaku senjata api yang digunakan telah ia buang ke Kali Ciliwung. Imbas dari aksi tembak-menembak yang terjadi di depan kantor travel di Jatinegara, polisi kini telah menahan seorang tersangka. Tersangka berinisial GS yang tak lain adalah mantan suami dari 2 artis berinisial DL dan CK. GS diamankan oleh tim Reskrim Polres Metro Jakarta Timur di sebuah showroom mobil di wilayah Tajur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dari hasil uji balistik,
Polisi memastikan bahwa tersangka menggunakan senjata api dengan kaliber peluru 7,65 mm. Senjata yang digunakan diduga merupakan senjata api dengan kaliber 7,65 mm. Dan jenis senjata yang digunakan kalau dari ahli menyatakan ada 3 jenis senjata. Kalau pemeriksaan selongsong dan peluru yang ada 3 jenis senjata yang dapat diperkirakan digunakan oleh terduga pelaku, yaitu jenis pistol P3A, jenis Glock, dan Barretta. Dari hasil pemeriksaan, tersangka GS mengaku telah membuang senpi yang ia gunakan ke Kali Ciliwung tak lama setelah ia pergi dari tempat kejadian. Ia pun kini disangkakan pasal percobaan pembunuhan serta Undang-Undang Darurat tentang kepemilikan senjata api. Dari Jakarta, Malau Collins untuk CSI RTV. Sahabat, pelanggaran lalu lintas terjadi hampir setiap hari. Dan kali ini pelanggaran lalu lintas apa yang sudah terekam? Mari sahabat kita lihat bersama-sama videonya. Loh, ya ampun, ini ceritanya mungkin ada anak sekolahan ya sahabat ya. Kita lihat dia ini sedang mau naik ke trotoar jalan, tapi ya majunya susah, mundurnya juga susah. Dikabarkan sampai sekarang dia masih di situ-situ aja nih sahabat. Tidak ya, bercanda. Nah sahabat, apapun alasannya ya, mungkin dia ingin berputar balik tapi jauh, jadi dia memotong jalur begitu ya. Dan ini sangat-sangat berbahaya. Dia ingin lebih cepat sampai tapi dia menghambat kecepatan orang lain, kecepatan pengendara lain, sehingga pengendara lain ini jadi tidak bisa jalan nih, nunggu dia bisa lewat nih sahabat. Dan ini adalah hal yang sangat berbahaya. Yuk, scan ulang siaran digital kamu. Caranya mudah. Hidupkan set-top box dengan remote-nya. Lalu nyalakan televisi kamu. Setelah itu di menu pengaturan, pilih sistem penerimaan siaran. Selanjutnya, masuk ke program tuning otomatis untuk mencari siaran digital. Dan tunggu sampai prosesnya selesai. Jika siaran digital belum ditemukan, coba ulangi langkah sebelumnya untuk proses scan ulang. Atau pilih manual scan dan masukkan kode UHF sesuai kota masing-masing. Ayo, scan ulang siaran digital kamu sekarang. Jika ada kendala siaran RTV, hubungi semua sosial media atau website RTV. Sahabat, kita tiba di ujung acara, tapi jangan lupa tetap saksikan CSI layar televisi Anda pukul 23 waktu Indonesia Barat. Saya Ezra Dianto. Dan saya Brigadir Putu Fungki. Hati-hati, kejahatan akan senantiasa meninggalkan jejak dan pasti akan terungkap. Sampai jumpa.